hafal 5 prinsip dari sekolah rendah sampai tua pun masih ingat lagi. Jadi entahlah, di Malaysia ni banyak perkara yang baik tetapi tak ke mana sebab kita lemah dari segi pelaksanaan. Saya ada dapat satu video nih guys, pas kebetulan lewat nih di beranda saya, dan menurut saya video ini sangat menarik ya. Ini tertulis ya, pakar etnis Malaysia heran 1.500 suku dapat disatukan hanya dengan satu bahasa ya. Seperti apa ya guys videonya? Kita tonton dulu, nanti setelah itu baru kita akan komentari ya. Dan video ini saya dapat dari Zona Garuda Indonesia ya. Langsung saja ya guys kita tonton, namun nanti jangan lupa guys dikunjungi ya channel Zona Garuda Indonesia ini. Nah, linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Halo sahabat, halo Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan suatu nilai yang memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu, Pancasila dijadikan pedoman pada generasi muda untuk tetap menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia, nilai Pancasila sudah diperkenalkan dan wajib diterapkan sejak usia masa sekolah. Betul sekali. Terdapat 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Namun berbeda dari narasi yang diungkapkan oleh pakar bahasa Malaysia yakni Prof. Dr. Teo Koseong berikut yang mengatakan bahwa rukun negara yang dimiliki Malaysia hanya sekedar simbolis saja. Mari kita simak cuplikannya. Itulah istilah yang digunakan pakai dalam perlembagaan persekutuan kita. Apabila kita sebut tentang bahasa kebangsaan kita, namanya ialah bahasa Melayu. Itu pada perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Bahasa Melayu adalah bahasa negara kita, berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi. Istilah bahasa Malaysia ni datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan, dan kita pinjam dari Indonesia. Indonesia mengambil bahasa Melayu, mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara dengan memberi nama nasional bahasa Indonesia, dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka, nama nasional bahasa Indonesia, dan mampu dah dengan nama itu rakyat Indonesia yang dari kelompok peribumi itu saja kan 1.500 suku itu dapat disatupadukan. Jadi kita fikir itu caranya. Maka selepas kerusuhan kaum 13 Mei, kita memberi nama bahasa Melayu itu bahasa Malaysia. Tetapi kita tidak ada ubah dari segi perlembagaan. Maknanya nama itu kita angkat untuk tujuan sosiopolitik, untuk menjadi wadah yang kononnya lebih mesra lah kepada yang bukan Melayu, untuk mendakap bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara mereka bangga. Tapi sayangnya dengan nama sedemikian kan, makna nama nasional lah bahasa Malaysia itu, penerimaannya pun tak seberapa lah. Maknanya ialah kalau waktu tu kita tanya orang bukan Melayu, pemimpin Cina dan sebagainya, mereka menghalu-halukan penamaan itu. Baguslah, ini bahasa kita semualah rakyat Malaysia. Dan sepatutnya nama bahasa Malaysia itu boleh mempertingkatkan kebanggaan terhadap bahasa Melayu itulah. Tetapi sayangnya dia tinggal nama sajalah. Dari segi perundangan negara tidak ada pun istilah bahasa Malaysia itu digunakan pakai. Dan dari segi sosio budaya pun, fitrah di mana-mana pun
bahasa itu diberi nama dengan mengambil nama kelompok bangsa itu yang menuturnya sebagai bahasa ibunya. Bahasa Jepun, bukan bahasa negara Jepun, bahasa orang Jepun, kan? Walaupun kita kata bahasa Indonesia itu, kalau dalam bahasa Inggeris dia tak panggil Indonesia language, Indonesian. Bila ada Indonesian tu orang lah. Dan kalau kita guna bahasa Malaysia, nama Inggerisnya Malaysian, bukan Malaysia language. Contoh bahasa Inggeris kan, dituturkan di Australia, dia tak bagi pun nama bahasa Australia kan, bahasa kelompok asal-usul di Inggeris. Bahasa Inggeris dituturkan di Kanada pun bukan bahasa Kanada, bahasa Inggeris. Dia mula di England kan, orang Inggeris. Pergi ke Amerika pun English juga. Dialah dia American English lah, dia lain pada British English. Jadi kita banyak benda kita gagal. Maknanya kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Berjaya pada tahap awal saja. Ingat 5 prinsip itu. Tahap ingat saja. Hafal saja. Sepatutnya kerajaan kita langkah daripada hafal ingat itu kepada faham. Kita harus memahamkan rakyat, anak-anak di sekolah itu tentang makna setiap prinsip itu, rukun negara sebagai keseluruhannya, dan sekarang diangkat 5 cita-cita negara itu. Lepas faham, kita nak angkat nilai amal. Jadi kita berhenti pada tahap hafal dan ingat. Yang itu kita handalkan. Hafal 5 prinsip dari sekolah rendah sampai tua pun masih ingat lagi. Jadi entahlah, di Malaysia ni banyak perkara yang baik tetapi tak ke mana sebab kita lemah dari segi pelaksanaan. Kita hangat-hangat mula-mula memang kita hebat, lepas itu kita tersasar. Begitulah realita bahasa Melayu di Malaysia. Dalam video tersebut pakar studi etnis Malaysia dengan jelas menyatakan bahwa mereka telah gagal bahkan telah tersesat untuk menggunakan bahasa Melayu dalam menyatukan masyarakat multiras negeri itu. Apa pendapat Anda? Kita lihat ya, dia sebenarnya mengungkapkan kegundah gulanaan dia ya tentang bahasa Melayu, tentang rukun negara. Dan di sini tadi dia juga mengatakan bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu dan merubah namanya. Ya sebenarnya bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu, Profesor. Ya bahasa Indonesia berinduk dari bahasa Melayu, tetapi dari bahasa Melayu itu kami sudah melipat gandakan kosakatanya dari berbagai bahasa daerah kami dan berbagai bahasa asing. Jadi bahasa Indonesia tidak bisa lagi disamakan dengan bahasa Melayu, sudah beda jauh ya. Dan dia juga tadi mengatakan dari 1.500 etnis di Indonesia bisa disatukan oleh satu bahasa Indonesia. Betapa luar biasanya ya pemikiran para pendahulu kita ya, bisa menyatukan ya beribu-ribu karakter orang ya kan, watak orang ya kan, cara berpikir orang yang berbeda-beda ya kan, kepercayaan yang berbeda-beda, tetapi bisa disatukan. Itu kan sangat luar biasa ya para pendahulu kita ya, memikirkan negara kita ini. Dan sekarang kita bisa menikmati itu ya kan. Tetap kita jaga ya guys, kita rawat negara kita, kita jaga persatuan kita, karena Indonesia milik kita bersama. Sampai di sini dulu guys videonya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.